Wahai Rocky Gerung, kalau kamu mengaku memang kaum intelektual, kamu tidak pantas mengucapkan kata-kata kasar kepada Presiden Republik Indonesia terpilih yang ke-8. Anda yang bangsat, Anda yang tolol. Kalau Anda orang pintar, Anda tidak menggunakan kata-kata yang seperti itu di hadapan umum. Ya, jadi patut orang ini dipenjara. Semua pasal menurut saya semua pasal bisa digunakan untuk orang ini. Jadi buzzer-buzzer itu nggak bisa pisahin antara kedudukan presiden dan fungsi dia secara publik berbeda dengan kedudukan privatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya dan dilancarkan segala rizkinya. Banyak sekali laporan untuk memenjarakan Bung Rocky Gerung atas kata-katanya yang menurut bagian orang sangat menyinggung ataupun sangat menghinakan presiden. Dan mereka menunjukkan presiden yaitu Pak Prabowo Subianto. Padahal Bung Rocky Gerung sendiri sudah menjelaskan bahwasanya kata-kata itu ditujukan oleh Pak Joko Widodo. Yang dimana ketika itu hakim pun memutuskan bahwasanya kata-kata dari Bung Rocky Gerung itu tidak salah alias diperbolehkan ya. Apakah nantinya Bung Rocky Gerung akan bisa dipenjarakan atau justru tidak? Karena banyak sekali sudah ada puluhan laporan untuk memenjarakan Bung Rocky Gerung. Nah teman-teman semua, begitupun dengan Ibu Irma ya, yang sepertinya masih sakit hati hingga sampai saat ini beliaulah yang menginginkan Bung Rocky Gerung dipenjarakan. Karena hanya permintaan maaf itu tidak bisa, harus dipenjarakan pokoknya. Dan nanti kita lihat ya statement dari Bu Irma sendiri. Nah tapi sebelumnya kita melihat dulu ya dari beberapa kalangan yang menyatakan melawan Bung Rocky Gerung. Dan nanti akan ada penjelasan juga dari Bung Rocky Gerung. Tapi sebelum kita melihat videonya, gua memperhatikan ya komentar-komentar dari video-video reaksi atas kata-kata dari Bung Rocky Gerung. Banyak di situ komentar yang menginginkan Bung Rocky Gerung tetap menyala. Di mana banyak yang membela Bung Rocky Gerung ya, karena Bung Rocky Gerung ini sebagai penerus kata-kata dari rakyat, yang dimana jika rakyat berkomentar tidak didengarkan atau tidak sampai, tapi jika Bung Rocky Gerung yang berkomentar itu sampai. Kurang lebih seperti itu teman-teman semua. Oke teman-teman semua, langsung saja kita lihat videonya. Sekarang saya tidak ragu-ragu mengatakan presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol. Wahai Rocky Gerung, kalau kamu mengaku memang kaum intelektual, kamu tidak pantas mengucapkan kata-kata kasar kepada Presiden Republik Indonesia terpilih yang ke-8. Kami DPC Gerjai Kota Bijay siap mengawal dan mengusut tuntas atas ucapan yang kau ucapkan. Kami akan mengawal dan melaporkan kau terhadap pada Polisi Republik Indonesia. Grab, 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 angkat. Hei Bung Rocky, Anda ini manusia yang tidak bermoral. Anda mengaku seorang akademisi, tapi perilaku Anda, tutur kata Anda tidak menunjukkan bahwasanya Anda adalah seorang akademisi. Anda mengatakan Pak Prabowo bangsat, tolol. Anda yang bangsat, Anda yang tolol. Kalau Anda orang pintar, Anda tidak menggunakan kata-kata yang seperti itu di hadapan umum. Terutama Anda selalu mengatakannya di hadapan para mahasiswa. Saya mencurigai Anda ini, jangan-jangan Anda ini adalah orang-orang yang sedang ingin menghancurkan karakter anak bangsa. Ya, kepada seluruh mahasiswa di Indonesia, juga kepada orang tua, agar berhati-hati jika anak-anak kita mengikuti seminar-seminar, acara-acara yang diisi oleh pembicaranya oleh Rocky Gerung. Khawatir anak kita akan berubah karakternya, bangsa kita akan berubah karakternya menjadi bangsa yang tak bermoral, bangsa yang merasa biasa dengan tutur kata yang tidak baik. Mungkin lebih tepatnya berubah karakternya menjadi lebih kritis terhadap pemerintah, terutama kepada presiden ya. Nah tadi dari Binjai dan ini dari Jakarta teman-teman semua. Pakainya hitam-hitam lagi ya. Nah mungkin perlu diluruskan ini, beliau mengatakan Bung Rocky Gerung menghina Pak Prabowo. Padahal yang ditujukan oleh Bung Rocky Gerung itu adalah Presiden Jokowi. Coba kita lihat video ini. Nah gara-gara video ini, Rocky Gerung didesak minta maaf oleh sebuah organisasi kemasyarakatan di kota Palembang.
karena dianggap telah menghina Presiden ke-8 dan karena dianggap akan menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Sekarang gini ya, Rocky Gerung itu cuma sebut Presiden ke-8. Coba kita hitung, Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, Jokowi, ke-10 baru Prabowo. Jadi Presiden ke-8 itu bukan Prabowo. Presiden ke-8 itu Jokowi Presiden ke-8 dan ke-9. Seolah saya mengatakan Prabowo bajingan tolol. Tidak, saya bilang Presiden ke-8 adalah bajingan tolol. Moderator bilang enggak, bukan yang ke-8 Pak Rocky. Pak Rocky kan bicara konteks Pak Jokowi yang melaporkan saya. Itu artinya rejim Jokowi melaporkan saya lalu dibatalkan oleh pengadilan di Jakarta Selatan. Maka saya bilang karena dibatalkan berarti resmi dong saya boleh bilang bahwa Presiden ke-8 itu adalah bajingan tolol. Lalu moderator koreksi. Yang dimaksudkan konteksnya bajingan tolol Pak Jokowi kan, bukan Pak Prabowo. Ya itu maksud saya adalah Pak Jokowi. Tetapi diedit. Tapi sebetulnya itu kan konyol. Bahkan dengan delik yang baru pun nggak boleh lagi. Pengadilan negeri sudah batalkan kok. Dan bahkan semua presiden bisa kita sebutkan dengan istilah yang sama. Tetapi itu konteksnya tetap terhadap Jokowi. Saya terang-terang bilang, iya Jokowi itu bajingan tolol. Kenapa? Ya kan itu konsekuensi dari keputusan pengadilan tuh bahwa Rocky Gerung tidak bersalah mengucapkan kata itu karena itu konteks memberi kritik pada kekuasaan dan itu adalah tradisi dalam demokrasi. Tetapi dipotong di Presiden ke-8 lalu dikasih tambahan bahwa Pak Prabowo dibilangnya nggak pernah sebut nama Pak Prabowo di situ. Nah, gimana? Jadi jelas banget ya, di sini konteksnya adalah menjawab pertanyaan dari moderator. Ya, pertanyaan tentang bahwasanya hakim sudah membatalkan gitu loh. Jadi sekarang sudah sah jika Bung Rocky Gerung mengatakan Presiden ke-8 itu adalah gitu, teman-teman semua. Pahamlah sekarang ya. Lalu kita dengarkan lagi statement dari Bung Rocky Gerung. Sering kali saya katakan, saya menghormati Pak Presiden sebagai kepala keluarga. Dia baik sebagai kepala keluarga, tapi buruk sebagai kepala negara. Saya ucapkan begitu. Anak Pak Presiden datang ke tempat saya dan saya ucapkan hal yang sama. Jadi buzzer itu nggak bisa pisahin antara kedudukan presiden dan fungsi dia secara publik berbeda dengan kedudukan privatnya. Karena itu soal KUHP misalnya, nggak boleh ada kritik pada presiden. Bagaimana nggak boleh ada kritik pada presiden? Nggak boleh menghina presiden. Nggak mungkin kita menghina presiden. Presiden itu barang, lembaga, struktur hukum. Yang boleh terhina adalah manusia konkret yang batinnya tergores. Jadi kita nggak boleh menghina Pak Jokowi sebagai kepala keluarga. Tapi sebagai kepala negara dia boleh dihina. Karena dia nggak mungkin terhina. Karena dia nggak ada perasaan. Presiden nggak boleh punya perasaan. Jokowi sebagai manusia boleh punya perasaan. Boleh nggak rakyat Indonesia protes? Boleh, tapi mesti sopan. Boleh kritik? Boleh. Kritik tapi sopan. Artinya jangan kritik. Menyala bangku. Kalau kita dengarkan kata-kata dari Bung Rocky Gerung ya benar juga gitu ya. Pastinya dong. Bahkan hakim pun membatalkan kan sampai-sampai kan. Nah tapi Ibu Irma ini sepertinya sangat jengkel sekali gitu ya. Muak sekali dengan Bung Rocky Gerung. Sampai-sampai dia itu ngotot banget kalau Bung Rocky Gerung itu harusnya dipenjarakan. Karena sudah jelas-jelas menghina presiden. Intinya seperti itulah teman-teman semua. Dan beliau berada di TV One ya ketika itu di forum ya debat juga bertemu dengan Bung Ferry Amsari. Oke teman-teman semua, kita lihat videonya. Orang ini mengaku akademisi. Kemudian juga mengaku sebagai profesor. Dan seneng banget disebut profesor. Padahal dia bukan profesor. Cuman S1 doang. Kemudian yang ketiga, dia juga mengaku sebagai dosen. Adik-adik semua kan mahasiswa ya. Jadi saya pikir kalau kalimat yang dilontarkan oleh seorang pendidik ya yang mengaku ngajar di banyak universitas, nggak pantas ngomong seperti itu. Karena itu mengajarkan kebodohan politik. Bukan memberikan diskursus politik kepada mahasiswanya yang baik, justru malah membuat mahasiswa Indonesia kalau ditangani oleh orang satu ini akan menjadi brutal. Yang kedua, tapi saya nggak heran saya kalau itu bisa keluar dari mulut seorang Rocky Gerung, saya nggak heran. Kenapa saya nggak heran? Bayangkan, saya nggak tahu agamanya apa ya, karena dia nggak percaya dengan kitab suci. Kalau orang yang nggak percaya dengan kitab suci, artinya dia nggak percaya dengan agama. Kalau dia nggak percaya agama,
kemudian dia pakai peci, kemudian mengutip-ngutip ayat-ayat suci Al-Quran, menurut saya itu memecah belah bangsa, memecah belah umat. Karena apa? Karena yang dikutip itu bukan untuk diimani. Al-Quran itu bukan diimani oleh Rocky Gerung, tapi dipakai alat untuk berdebat. Ini celaka ini umat Islam kalau begini. Dan menurut saya kali ini Rocky itu sudah melampaui batasannya. Dan wajar untuk dihukum. Saya nggak peduli dengan bahasa bilang itu hanya kritisi. Itu bukan kritisi. Itu ujaran kebencian. Itu fitnah. Ya, jadi patut orang ini dipenjara. Kenapa? Karena memberikan diskursus politik kepada mahasiswa yang buruk dan kemudian memecah belah umat. Saya sebagai muslim nggak terima juga dia melakukan itu kepada orang-orang ya, umat-umat yang menurut saya, mohon maaf, mungkin tidak paham dengan seluruh niat busuk orang ini terhadap agama Islam. Mbak Irma, kalau kemudian pasal yang disangkakan apa? Kalau memang kemudian penghinaan terhadap presiden kan sudah pasti deliknya delik aduan. Pak Presiden pun juga tidak ingin memanjangkan hal ini begitu. Pak Presiden dari awal nggak pernah gubris, karena menurut Presiden bukan levelnya beliau. Iya. Tapi kan udah kelewatan ini. Ini memecah belah umat. Selain memecah belah umat, ya, kemudian memperburuk agama, kemudian juga menjadi diskursus yang buruk untuk mahasiswanya, mahasiswa-mahasiswa, karena dia seorang pendidik, dia bilang dia dosen, senang juga disebut profesor, tapi mengajarkan hal-hal buruk. Jadi kemudian dicari-cari pasalnya hingga semua pasal menurut saya semua pasal bisa digunakan untuk orang ini. Sudah ada klarifikasi, Mbak Irma, klarifikasi permintaan maaf atas kegaduhan yang dampaknya Rocky Gerung juga tidak menyangka. Semua daerah ada di Kalimantan, ada di Bogor, di Jakarta yang melaporkan secara berturut-turut. Permintaan maaf dan klarifikasi apakah kok enak diterima? Betul ya, setiap melakukan kesalahan terus kemudian minta maaf, cukup dengan maaf. Kemudian akibat yang ditimbulkan seperti apa? Kita ini di tahun politik nggak pantas dia melakukan itu. Ya harusnya dalam kontestasi politik kita hari ini, yang harusnya kita sambut dengan riang gembira. Terlihat sekali ya, Ibu Irma ini sangat emosi sekali, bahkan mengatakan semua pasal untuk menjerat Bung Rocky Gerung masuk penjara gitu. Dan beliau mengatakan memecah belah umat. Memecah belah umatnya di mana gitu ya? Ketika itu kan beliau kan diundang di pondok pesantren gitu ya, yang dimana di situ memang tempatnya orang muslim gitu, dan beliau menjadi pembicara di situ, tentunya mengenalkan tentunya tentang politik lah ya, orang memang beliau kan perunya di politik gitu, yang dimana di situ beliau itu hanya ingin menyemangati dan juga bagaimana nantinya para santri-santri ini tahu tentang politik dan kalau bisa juga nyemplung ke politik gitu loh, biar politik itu menjadi politik yang bersih, politik yang sehat, kurang lebih seperti itulah. Memang beliau mengutip sedikit ayat di Al-Quran ya, tapi tidak disalahartikan sih. Menurut gua pribadi sih nggak masalah juga gitu loh. Oke teman-teman semua, kita lanjut lagi ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di seluruh Indonesia, bertemu kembali dengan saya Irma Suryani, fraksi Partai Nasdem Komisi 9 DPR RI. Pemirsa, kali ini saya akan bicara tentang seseorang yang tidak percaya dengan kitab suci. Dan dia mengatakan bahwa kitab suci itu adalah fiksi. Dan saya rasa dia juga tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa tentunya. Tetapi saya melihat banyak sekali di media sosial orang ini pakai peci, kemudian mengutip-ngutip ayat Al-Quran, ya, mengutip Al-Baqarah. Padahal dia tahu dan semua orang tahu Al-Baqarah itu adalah ayat dengan posisi mutasabiat. Yang ustadz saja atau orang yang berilmu agama Islam yang kafah saja biasanya tidak terlalu berani untuk menafsirkan ayat-ayat yang mutasabiat ini. Nah, ini orang bukan beragama Islam, tapi pakai peci, ngutip-ngutip ayat, tapi banyak orang Islam yang mengidolakan dia. Saya sungguh heran sebenarnya. Tapi setelah saya pikir-pikir, ya nggak heran juga sih.
Karena orang-orang yang mengidolakan orang ini rata-rata menurut saya adalah orang-orang yang ilmu agamanya tidak bagus atau kurang baik. Kenapa begitu? Karena menurut saya Rasulullah saja manusia pilihan, tidak sembarangan bicara tentang apapun. Beliau tidak merasa ya menjadi orang yang bisa bicara apapun, bisa melakukan apapun. Karena Rasulullah sebagai khalifah, sebagai nabi ya, memiliki orang-orang yang membantu beliau. Seperti istri beliau, Aisyah, yang jago strategi perang. Beliau minta pendapat Siti Aisyah. Kemudian juga untuk mengumpulkan seluruh ayat-ayat Al-Quran yang turun, beliau butuh seorang teman yang namanya Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan seluruh sahabat-sahabat Rasulullah. Jadi kalau ada orang yang selalu bicara semua aspek dalam kehidupan bermasyarakat Indonesia dan seolah-olah dia paling pinter di Indonesia ini, justru menurut saya orang ini adalah pembual. Orang yang merasa paling pinter tapi nggak jadi apa-apa juga. Selain jadi provokator. Ya, kenapa saya bilang provokator? Karena isi dari semua kalimat, dari semua narasinya, semuanya sumpah serapah. Dungu, goblok, tolol, bajingan. Terus dia sendiri itu siapa? Dan heran sekali gitu ya, banyak sekali orang yang mengeluh-elukan beliau, mengeluh-elukan dia. Padahal menurut saya apa yang disampaikannya justru hal-hal yang membuat rakyat dan pemerintah dan rakyat dengan rakyat justru saling berhadap-hadapan. Saya kira orang seperti ini harus stop lah bicara di media. Ya, jangan diterus-terusin, cukup. Kita butuh ketenangan. Kalaupun ada masalah yang harus diselesaikan, ya kita selesaikan. Tapi bukan dengan cara sumpah serapah, bajingan, tolol, dungu, dan lain sebagainya. Itu bukan sunnah Rasul. Orang Islam tidak perlu mengikuti orang-orang seperti ini. Karena Rasulullah adalah orang yang mulutnya sangat manis. Nasihatnya sangat bijak. Dan menjadi suri tauladan bagi seluruh umat manusia di dunia. Salam keindonesiaan. Dan salam NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, salam kewarasan, dan jangan mau didungu-dunguin ya. Jadi yang Ibu maksud semua yang mengidolakan Bung Rocky Gerung itu dungu gitu. Enggak semuanya kok Bu yang dikatain Bung Rocky Gerung itu hanya seputar dungu, tolol, bajingan. Enggak cuma itu doang kok. Masih banyak ilmu yang lain yang lebih manfaat. Dan tentunya beliau itu tidak ada kepentingan. Beliau pure memang benar-benar mengeluarkan isi hatinya sesuai fakta dan realita. Begitu aja sih. Gue sendiri gak bisa sih mau berkomentar banyak dengan statement Bu Irma ini. Mungkin ada nanti yang lebih paham untuk berkomentar tentang hal itu. Oke teman-teman semua, video yang terakhir dari Bung Rocky Gerung, kita lihat videonya. Yang kita sebut sebagai Vox Populi Vox Dei. Yang diucapkan rakyat pasti istri Tuhan. Tapi di kita dimanipulasi bahwa suara rakyat itu adalah suara yang dihasilkan oleh keputusan Mahkamah Konstitusi. Stupid. Jadi kita balik lagi bahwa untuk memulihkan kembali the very ideas of republic, apakah kita perlu menggantung seseorang, memenggal kepalanya di depan Monas hanya untuk mengingatkan bahwa inilah yang disebut suara rakyat. Tentu kita punya parlemen, kita punya lembaga-lembaga, Mahkamah Agung, partai yang seharusnya mengucapkan kembali kedaulatan rakyat, tapi dia nggak mengucapkan itu karena dia tidak punya pengetahuan. Gimana? Sepenggal dari kata-kata Bung Rocky Gerung mempunyai banyak arti, yang dimana rakyat itu boleh berbicara. Rakyat menunggu partai untuk berbicara, Mahkamah Konstitusi untuk menegakkan keadilan, tapi nyatanya oke teman-teman semua, gue rasa cukup. Jangan lupa untuk berikan komentar dan kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gue, Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.